Assalamualaikum para pejuang masa depan. Ketemu lagi bersama saya dalam pembelajaran fisika sampai kalah walau satu ayat. Selamat menyaksikan ya, semoga paham. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi dari listrik dinamis pada video sebelumnya, yaitu ada beberapa besaran lagi atau komponen lagi, hukum Kirchhoff, kemudian tegangan jepit, kemudian hambatan dalam, kemudian kegunaan listrik dalam kehidupan. Untuk hukum Kirchhoff sendiri ada dua, hukum satu Kirchhoff. Hukum satu Kirchhoff berbunyi, pada percabangan rangkaian listrik, jumlah arus yang masuk ke titik percabangan akan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma bahasa lain kita adalah jumlah. Di skema berikut ini adalah rangkaian listrik yang bercabang. Jadi I masuk totalnya 40 ampere ke titik P, kemudian keluar dari titik P itu 10 ampere, I1 dan 25 ampere. Berarti besarnya I1 adalah 5 ampere. Nah, kalau rangkaian tadi dihubungkan lagi, seperti pada skema contoh soal berikut, berarti arus I2 yang keluar dari titik Q akan sama dengan yang masuk ke titik Q. 10 ampere tambah I1 sama dengan 5 ampere, berarti I2 adalah 15 ampere. Untuk I3 berarti I2 ditambah 25 ampere. 15 tambah 25 sama dengan 40 ampere. Hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff berbunyi, jumlah aljabar dari beda potensial pada elemen listrik dalam rangkaian tertutup sama dengan 0. Jumlah aljabar beda potensial itu sama dengan tegangan atau sama dengan jumlah GGL, atau kalau kita pakai lambangnya itu V, atau di sini angka 3 terbalik ya, atau GGL bacanya. Nah, sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Untuk penyelesaian dari hukum Kirchhoff, kita punya trik di bawah ini. Semoga bermanfaat dan semoga benar-benar bisa mempermudah menyelesaikan soal ya. Trik yang pertama adalah gambarkan arah arus dan arah loop. Arah arus adalah tanda panah pada rangkaian atau pada gambar kawat ya. Kalau kawat kan, kalau kita perbesar. Nah, ini belum ada gambar arusnya. Kalau kita bikinkan gambar arusnya, nah, dari kutub positif ke kutub negatif. Karena di sini ada dua sumber tegangan, jadi kita bisa milih terserah. Jadi untuk arah panah arus itu terserah. Kita bikin boleh searah jarum jam, boleh terbalik. Jadi kalau misalkan ini adalah satu loop atau satu putaran listrik yang kita bikin khayal, kebetulan di sini dia orangnya bikin searah jarum jam ya, jadi kita ikuti. Ini arah loopnya, ini arah arusnya. Nah, I adalah arah arusnya. Setelah kita lukiskan, terserah kita mau yang mana. Kemudian arah loopnya juga terserah kita. Kemudian kita beri label besaran masing-masing, R1, R2, R3, GGL1, GGL2. Nah, untuk GGL ini atau angka 3 terbalik ini sebenarnya sama-sama beda potensial. Sama juga dengan tegangan, jadi jangan ragu ya. Kemudian I-nya, I masuk, I yang mengalir. Karena di sini tidak rangkaian bercabang, jadi kita tidak pakai I masuk atau I keluarnya, karena dia satu saja I-nya. Kemudian yang ketiga, buat persamaan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 per loopnya.
Jadi kalau misalkan ini karena rangkaiannya satu loop, berarti hukum Kirchhoff-nya I yang masuk R1 sama dengan I yang masuk kepada R2 sama dengan I yang masuk pada R3. Dan hukum 2 Kirchhoff-nya, kita bisa memperhatikan arah loop dan arah arus yang sudah kita karang tadi. Jadi, jika arah loop sama dengan arah arus, berarti nilai I-nya positif. Sedangkan jika arah loop berlawanan dengan arah arus, maka arusnya bernilai atau I-nya adalah negatif. Ketika panah bertemu dengan baterai positif, ini maksudnya panah loop ya, maka arah V-nya positif atau arah GGL-nya positif. Dan bertanda negatif bila pertama kali dilewati panah loop adalah kutub negatif. Nah, kutub negatif itu yang garis pendek, kutub positif yang garis panjang. Nah, trik yang keenam, lakukan substitusi hukum Kirchhoff 1 dan eliminasi persamaan hukum Kirchhoff 2. Itu bila perlu ya, biasanya itu kita gunakan ketika kita akan mencari I masing-masing, kemudian dia adalah rangkaian bercabang. Contoh soal satu loop. Jadi di sini terlihat karena dia cuma satu loop, kita bisa rangkai terserah ya. Ini searah jarum jam juga, kemudian arusnya juga dia searah jarum jam, sehingga didapat I-nya sama dengan 1 ampere. Untuk 2 loop, rangkaian di samping ini kita harus menentukan besar dan arah arus listrik yang mengalir pada tiap kawat dan beda potensial antara titik A dengan titik B. Nah, beda potensial antara titik A dengan titik B itu maksudnya adalah tegangan jepit antara A ke B. Nah, untuk jawabannya bisa lihat di sini. Yang pertama kita tentukan arah arus dan arah loop. Kemudian kita jadikan dia ke dalam persamaan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Untuk hukum Kirchhoff 1, I1 ditambah I3 sama dengan I2. Jadi yang masuk ke cabang sama dengan yang keluar ke cabang. Kemudian jumlah dari GGL tambah I kali R sama dengan 0. Kebetulan untuk masing-masing loop dia punya GGL 1. Kalau kita lihat lagi gambarnya, untuk loop karena searah jarum jam, arah loop pertama kali bertemu dengan tanda pendek bagi 4 volt. Jadi, 4 volt bernilai negatif. Berarti kita masukkan dalam rumus min 4 volt. Karena arusnya searah, berarti arusnya positif ya. I1 positif. Berarti min 4 volt ditambah I1 kali 1 ohm kali 5 ohm kali 5 ohm juga. Kemudian ditambah I2 kali 6 ohm. Itu untuk loop 1. Untuk loop 2, karena tanda panah loop 2 bertemu tanda panjang dulu, berarti 2 volt bernilai positif. 2 volt dikurang, karena I-nya berlawanan arah dengan loop ya. Dikurang I3 kali 2,5 tambah 0,5 ditambah I2 dikali 6 ohm. Oke. Sehingga nanti akan didapat I1-nya 6/9, I2 4/9, dan I3 min 2/9. Tanda minus artinya arah arus sesungguhnya terbalik dari permisalan yang kita buat. Dan VAB merupakan tegangan jepit tadi, itu sama dengan I1 dikali 0,1 tambah 1, itu diambil dari hambatan yang dia pakai oleh I2, dikurang tegangan yang dipakai antara A dengan B, yaitu min 4.
sehingga jawabannya dapat 3 volt. Nah, silakan dikerjakan latihan berikut. Gaya gerak listrik atau GGL atau angka 3 terbalik ya, sebenarnya bukan E besar. Itu merupakan beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan pada saat tidak mengalir arus listrik atau dalam rangkaian terbuka. Belum dipakai ya. Pengukurannya itu menggunakan voltmeter, karena tadi kan kita udah bahas bahwa GGL sama dengan tegangan sama dengan beda potensial. Kita akan ukur dengan menggunakan voltmeter. Nah, tegangan jepit. Tegangan jepit adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan saat mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian tertutup. Ini udah mengalir listriknya. Pengukuran tegangan jepit juga dilakukan dengan menggunakan voltmeter. Oke, jika kita jepit ujung-ujung dari baterai, itu kalau misalkan baterainya bermerek 3 volt, itu belum tentu ketika kita ukur menggunakan voltmeter itu besarnya 3 volt. Karena semakin lama baterai dipakai, dia akan semakin panas, berarti ada penghambat pada baterai tersebut atau ada hambatannya. Hambatan pada baterai tersebut disebut dengan hambatan dalam atau R kecil. Jika baterai atau sumber GGL itu disusun secara seri, berarti hambatannya tersusun secara seri. Berarti untuk menentukan nilai hambatan dalam dari baterai itu masing-masing atau GGL itu masing-masing, kita bisa mengalihkan jumlah baterai dikali nilai hambatannya. Jika nilai hambatan per baterai itu sama, biasanya kalau jenis baterai sama dan besar voltasenya juga sama, biasanya dia memiliki R yang sama. Nah, bagaimana kalau misalkan dirangkai secara paralel? Karena paralel adalah pembagi arus, maka E-nya tetap. R-nya berubah. Jadi, R total sama dengan R dalam satu baterai dibagi banyaknya baterai yang tersusun. Hukum Ohm dalam rangkaian tertutup. Ini sama ya, sebenarnya hukum Ohm itu sama dengan I kali R sama dengan V atau I sama dengan V per R. Nah, di sini tegangan itu dia bikinnya E besar ya. Jadi boleh angka 3 terbalik, boleh ya di sini R besarnya E besar dibagi R total, hambatan total. Jadi kalau misalkan ada hambatan dalam, dijumlahkan dulu. Nah, itu arus yang akan kita dapatkan yang bisa mengaliri rangkaian listrik tersebut. Berarti kalau misalkan untuk tegangan jepit, I kali R dikurang GGL. Berarti GGL sama dengan V tegangan jepit ditambah I kali R dalam. Nah, silakan dikerjakan latihan 5. Kemudian kita lanjut ke energi dan daya listrik. Sebenarnya Ananda sudah belajar di SMP, semoga ingat ya, energi dan daya listrik. Ini energi, itu energi yang digunakan di rumah kita itu, kalau bahasa kerennya, energi listrik itu harus irit, jangan boros-boros. Jadi harus irit. I-R-I-T. Jadi double I. Nah, I kali R sama dengan V. Jadi, energi sama dengan V kali I kali T. Atau W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Ingat aja,
Pemakaian energi harus irit. Nah, daya listrik itu VIV. Jadi di sini ditulisnya P sama dengan V kali I. Nah, kita bisa balik. P sama dengan I kali V, jadi VIV. Untuk mengingatnya ya. Nah, silakan dikerjakan latihan 6. Nah, sekarang kita masuk ke penerapan listrik di rumah-rumah. Sebagaimana pada gambar, kita bisa lihat ada stok kontak di rumah, kemudian disalurkan listriknya ke lampu, ke TV, ke radio, lemari es, pompa air, AC, dan lainnya. Kemudian, ada 2 tipe sekring kawat dan sekring peluru. Jadi ada 2 tipe sekring ya. Ada sekring ada 2 tipe sekring. Ada sekring kawat, ada sekring peluru. Nah, penggunaan sekring inilah yang mengamankan listrik di rumah-rumah. Untuk penghematan listrik, kita bisa melakukan 2 cara. Yang pertama, meminimumkan daya listrik yang digunakan. Kemudian, meminimumkan waktu pemakaian peralatan listrik. Jadi, untuk menghemat listrik, jangan selalu hidupkan TV. Kalau kita udah selesai nonton, silakan dimatikan. Nah, berikutnya bagaimana memasangkan seklar dan sekring dalam suatu rangkaian. Jadi, untuk memasang lampu, kita harus lihat dulu seklarnya hidup atau tidak. Kalau hidup, kalau terhubung, seperti kalau gambar B, kawat bertegangan, on, berarti hidup ya. Kita pasang lampu, ini akan mengalir ke tubuh kita sehingga kita tersentrum. Bentuk rangkaian AC dalam rumah. Nah, ini ada skemanya. Memperlihatkan arus listrik disuplai dari rumah ke rumah. Nah, sekian dulu pertemuan kita. Semoga paham ya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.